Dalam kehidupan yang terus bergerak tanpa henti, manusia seringkali tidak benar-benar tersakiti oleh dunia, melainkan oleh dirinya sendiri yang belum mampu mengendalikan apa yang ada di dalam hati. Emosi yang datang tiba-tiba, amarah yang meledak tanpa arah, kata-kata yang keluar tanpa dipikirkan. Semuanya terjadi begitu cepat, seolah-olah diri ini tidak memiliki kendali atas apa yang sedang terjadi. Padahal bukan dunia yang terlalu keras, bukan orang lain yang selalu salah, tapi ada sesuatu di dalam diri yang belum tenang, belum selesai, belum dipahami. Dan ketika sesuatu di dalam itu bergerak, ia tidak hanya melukai diri sendiri, tapi juga orang-orang yang ada di sekitar. Banyak orang berpikir bahwa kekuatan itu adalah tentang bagaimana kita menghadapi dunia luar, tentang bagaimana kita terlihat tegar, kuat, dan tidak terkalahkan. Namun, kekuatan yang sesungguhnya bukanlah itu. Kekuatan yang sejati adalah ketika seseorang mampu berdiri di tengah badai emosinya sendiri, tanpa terbawa, tanpa tenggelam, tanpa kehilangan arah. Karena sesungguhnya emosi bukanlah musuh. Ia hanyalah sinyal. Ia datang membawa pesan. Tapi ketika pesan itu tidak dipahami, ia berubah menjadi reaksi. Dan reaksi yang tidak dikendalikan seringkali menjadi penyesalan yang datang terlambat. Betapa banyak hubungan yang hancur, bukan karena tidak saling mencintai, tapi karena tidak mampu mengendalikan diri saat terluka. Betapa banyak kata yang seharusnya tidak pernah terucap, justru keluar di saat emosi mengambil alih. Dan setelah semuanya terjadi, yang tersisa hanyalah rasa bersalah yang tidak bisa mengembalikan apa yang sudah rusak. Mengendalikan diri bukan berarti menahan segalanya. Bukan berarti memendam perasaan sampai akhirnya meledak. Tapi tentang mengenali apa yang sedang terjadi di dalam sebelum ia keluar menjadi sesuatu yang melukai. Ada jeda kecil di antara apa yang kita rasakan dan bagaimana kita meresponsnya. Jeda itu sangat singkat, hampir tidak terasa. Tapi disitulah letak kebebasan manusia yang sebenarnya. Disitulah seseorang bisa memilih apakah ia akan menjadi tuan atas dirinya sendiri atau justru menjadi budak dari emosinya. Orang yang tidak mampu mengendalikan diri akan selalu menyalahkan keadaan. Ia akan berkata bahwa orang lain yang memancing emosinya, situasi yang membuatnya marah, atau masa lalu yang memaksanya menjadi seperti ini. Namun orang yang mulai memahami dirinya, perlahan akan melihat bahwa apa yang terjadi di dalam dirinya adalah tanggung jawabnya sendiri. Dan dari situlah perjalanan yang sebenarnya dimulai. Bukan perjalanan untuk mengubah orang lain, bukan untuk mengendalikan dunia, tapi untuk memahami, menerima, dan menata ulang apa yang ada di dalam diri. Karena sebelum seseorang mampu memperlakukan orang lain dengan baik, ia harus terlebih dahulu mampu berdamai dengan dirinya sendiri. Sebelum seseorang mampu menjaga lisan dan sikapnya, ia harus terlebih dahulu mengenal apa yang memicu dirinya. Pembahasan ini bukan tentang menyalahkan masa lalu, bukan juga untuk menghakimi siapapun yang pernah menyakiti atau disakiti, tapi untuk membuka satu pemahaman sederhana, bahwa apa yang kita lakukan hari ini seringkali adalah bayangan dari apa yang pernah kita alami, dan jika tidak disadari, bayangan itu akan terus berulang, dari satu hubungan ke hubungan lain, dari satu luka ke luka berikutnya. Maka sebelum kita berbicara tentang orang lain, mari kita melihat ke dalam diri sendiri, karena di sanalah semua bermula, di sanalah semua bisa diubah. Dan mungkin, tanpa kita sadari, perjalanan mengendalikan diri ini bukan hanya akan menyelamatkan kita, tapi juga orang-orang yang kita cintai. Jika direnungkan lebih dalam, apa yang terjadi hari ini seringkali bukan benar-benar tentang hari ini. Ada jejak-jejak lama yang masih tertinggal, ada cerita yang belum selesai, ada rasa yang tidak pernah benar-benar diberi ruang untuk pulih. Dan tanpa disadari, semua itu membentuk cara seseorang berpikir, merasakan, dan bertindak. Dalam perjalanan hidup, setidaknya ada beberapa faktor dari masa lalu yang bisa membuat seseorang tanpa sadar melukai orang lain. Bukan karena ia ingin menyakiti, tapi karena ada bagian dalam dirinya yang masih terluka. Dan yang pertama adalah luka emosional yang tidak pernah benar-benar sembuh. Luka emosional bukanlah sesuatu yang selalu terlihat. Ia tidak berdarah, tidak tampak di permukaan, dan seringkali disembunyikan bahkan dari diri sendiri. Namun justru karena itulah luka ini menjadi lebih dalam, lebih sunyi,
dan lebih berbahaya. Seseorang mungkin pernah diabaikan ketika ia butuh didengar. Pernah dianggap tidak cukup, tidak penting, atau tidak layak untuk dicintai. Dan saat itu terjadi, tidak selalu ada ruang untuk menangis, tidak selalu ada seseorang yang benar-benar memahami. Akhirnya, semua perasaan itu dipendam, disimpan rapat-rapat, diletakkan jauh di dalam dengan harapan waktu akan menyembuhkan. Namun waktu tidak selalu menyembuhkan. Kadang waktu hanya membuat seseorang terbiasa hidup dengan luka yang sama. Dan luka yang tidak disadari tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu momen untuk muncul kembali. Itulah mengapa ada orang yang tiba-tiba menjadi sangat marah, bukan karena masalah yang sedang terjadi, tapi karena sesuatu di dalam dirinya tersentuh. Sesuatu dari masa lalu yang belum selesai tiba-tiba terasa kembali, seolah-olah kejadian itu baru saja terjadi. Ada juga yang menjadi sangat sensitif, mudah tersinggung, bahkan terhadap hal-hal kecil. Bukan karena ia lemah, tapi karena ada bagian dalam dirinya yang sudah terlalu lama menahan rasa sakit. Dan tanpa disadari, luka itu mulai memengaruhi cara ia memperlakukan orang lain. Ia mungkin menjadi dingin, karena dulu ia tidak pernah merasakan kehangatan. Ia mungkin menjadi keras, karena dulu ia harus bertahan sendiri. Ia mungkin sulit mempercayai karena dulu kepercayaannya pernah dihancurkan. Dan yang paling menyedihkan, ia tidak selalu sadar bahwa dirinya sedang melukai. Karena dalam dirinya, apa yang ia lakukan terasa wajar. Terasa seperti bentuk perlindungan. Terasa seperti cara bertahan hidup. Padahal di sisi lain, ada orang lain yang perlahan terluka oleh sikap itu. Inilah yang sering tidak disadari banyak orang, bahwa luka yang tidak disembuhkan tidak berhenti pada diri sendiri. Ia akan mengalir, menyentuh orang lain, dan menciptakan luka-luka baru, seolah-olah rasa sakit itu diwariskan dari satu hati ke hati yang lain. Namun, memahami hal ini bukan berarti membenarkan perilaku menyakiti. Bukan berarti semua bisa dimaklumi begitu saja. Tapi ini adalah pintu awal untuk melihat dengan lebih jernih bahwa di balik seseorang yang melukai, seringkali ada seseorang yang pernah sangat terluka. Dan dari kesadaran itulah, seseorang bisa mulai berhenti. Berhenti menyalahkan dunia. Berhenti melampiaskan rasa yang belum selesai. Berhenti mengulang pola yang sama. Karena pada akhirnya, luka memang bukan pilihan, tapi menyembuhkan adalah pilihan. Dan mungkin, untuk pertama kalinya seseorang bisa berkata dalam diamnya bahwa rasa sakit itu tidak harus diwariskan. Ia bisa berhenti di dirinya. Kemudian faktor yang kedua yaitu pola asuh keras atau tidak sehat. Pola asuh adalah tempat pertama di mana seseorang belajar tentang dunia. Dari sanalah ia mengenal apa itu cinta, bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana menyikapi kesalahan, dan bagaimana memperlakukan orang lain. Namun tidak semua orang tumbuh dalam pola asuh yang sehat. Ada yang dibesarkan dalam lingkungan yang penuh tekanan. Kata-kata yang keluar bukanlah dukungan, tapi bentakan. Kesalahan kecil dibalas dengan kemarahan. Perasaan tidak pernah ditanyakan, apalagi dipahami. Yang ada hanyalah tuntutan untuk patuh, tanpa ruang untuk menjadi diri sendiri. Dalam kondisi seperti itu, seorang anak tidak belajar bagaimana mencintai dengan lembut. Ia belajar bagaimana bertahan. Ia belajar bahwa untuk didengar harus keras, untuk dihargai harus sempurna, dan untuk aman harus menahan perasaan. Seiring waktu, semua itu membentuk cara pandangnya terhadap hubungan. Tanpa disadari, ia membawa pola yang sama ke dalam kehidupannya saat dewasa. Ketika ia marah, ia tidak tahu cara menyampaikan dengan tenang. Karena sejak kecil, ia tidak pernah melihat contoh itu. Ketika ia kecewa, ia tidak tahu cara mengungkapkan, karena dulu perasaannya tidak pernah dianggap penting. Dan akhirnya, cara yang ia gunakan adalah cara yang dulu ia terima. Ia mungkin membentak, bukan karena ingin menyakiti, tapi karena itulah bahasa yang ia kenal. Ia mungkin menuntut, karena dulu ia juga dituntut tanpa henti. Ia mungkin sulit memberikan kasih sayang karena ia sendiri tumbuh tanpa benar-benar merasakannya. Yang lebih dalam lagi, ada luka yang sering tersembunyi di balik pola ini. Luka karena tidak pernah merasa cukup. Luka karena selalu dibandingkan. Luka karena cinta yang terasa bersyarat. Dan luka itu menciptakan satu dorongan yang tidak terlihat untuk mengontrol, untuk memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai keinginannya agar ia tidak merasakan kegagalan yang sama seperti dulu. Namun tanpa disadari, sikap itu justru melukai orang lain.
Hubungan yang seharusnya menjadi tempat pulang berubah menjadi ruang tekanan. Kata-kata yang seharusnya menenangkan justru menjadi beban. Dan kehadiran yang seharusnya memberi rasa aman perlahan terasa menyesakkan. Inilah yang sering terjadi ketika seseorang tidak pernah benar-benar menyadari pola yang ia bawa dari masa kecilnya. Ia mengira bahwa apa yang ia lakukan adalah hal yang biasa. Ia merasa bahwa cara itu benar, karena itu yang selama ini ia kenal. Padahal, tidak semua yang terbiasa adalah hal yang sehat. Memahami hal ini bukan untuk menyalahkan orang tua, bukan pula untuk membuka luka lama tanpa arah. Tapi untuk melihat dengan jujur bahwa ada pola yang perlu disadari, ada cara yang perlu diubah. Karena setiap orang memiliki pilihan, apakah ia akan terus mengulang apa yang pernah ia terima atau mulai menciptakan sesuatu yang berbeda. Mungkin dulu tidak ada yang mengajarkan bagaimana mencintai dengan benar. Mungkin dulu tidak ada yang memberi contoh bagaimana bersikap dengan lembut. Namun hari ini ada kesempatan untuk belajar. Dan ketika seseorang mulai sadar bahwa dirinya tidak harus menjadi seperti masa lalunya, disitulah perubahan benar-benar dimulai. Sebuah pilihan sederhana untuk tidak lagi meneruskan apa yang dulu pernah menyakitinya. Faktor yang ketiga yaitu trauma pengkhianatan atau kehilangan. Ada luka yang tidak hanya meninggalkan rasa sakit, tapi juga mengubah cara seseorang melihat dunia. Pengkhianatan dan kehilangan adalah dua pengalaman yang sering kali datang tanpa peringatan. Ia meruntuhkan kepercayaan, mengguncang perasaan, dan meninggalkan kekosongan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Seseorang mungkin pernah memberikan kepercayaan sepenuhnya, membuka hati tanpa ragu, dan berharap bahwa apa yang ia jaga akan dijaga kembali. Namun kenyataan tidak selalu berjalan seperti itu. Kepercayaan bisa dihancurkan, kesetiaan bisa dikhianati, dan orang yang dianggap paling dekat justru menjadi sumber luka terdalam. Atau mungkin seseorang pernah kehilangan sosok yang begitu berarti, yang selama ini menjadi tempat bersandar. Kehilangan yang datang tiba-tiba tanpa kesempatan untuk benar-benar siap. Dan sejak saat itu, ada bagian dalam dirinya yang terasa hilang, seolah-olah tidak pernah kembali utuh seperti sebelumnya. Pengalaman seperti ini tidak hanya menyisakan kenangan, tapi juga meninggalkan jejak emosional yang dalam. Tanpa disadari, seseorang mulai membangun perlindungan. Ia menjadi lebih waspada, lebih berhati-hati, dan perlahan menutup diri. Bukan karena ia tidak ingin mencintai, tapi karena ia takut merasakan sakit yang sama. Dan dari sinilah perubahan itu mulai terjadi. Ia menjadi sulit percaya, bahkan kepada orang yang tulus. Ia mulai curiga, bahkan ketika tidak ada alasan yang jelas. Ia menjaga jarak, bahkan ketika hatinya sebenarnya ingin dekat. Dalam beberapa keadaan, ada juga yang memilih jalan lain, menyakiti lebih dulu sebelum disakiti. Bukan karena ia kejam, tapi karena ia ingin menghindari rasa tidak berdaya yang pernah ia rasakan. Seolah-olah, jika ia yang mengendalikan rasa sakit itu, maka ia tidak akan terluka seburuk sebelumnya. Namun tanpa disadari, sikap ini perlahan melukai orang lain. Orang yang datang dengan niat baik justru harus menghadapi dinding yang tinggi. Orang yang ingin memberikan ketulusan justru berhadapan dengan kecurigaan. Dan hubungan yang seharusnya tumbuh terhambat oleh rasa takut yang belum selesai. Inilah dampak dari trauma yang tidak dipahami. Ia tidak selalu muncul dalam bentuk kesedihan yang terlihat. Kadang ia hadir sebagai sikap dingin, sebagai jarak yang tidak dijelaskan, sebagai reaksi yang berlebihan terhadap hal-hal kecil. Dan seringkali orang yang mengalaminya tidak benar-benar sadar bahwa yang ia hadapi hari ini bukan sepenuhnya tentang orang yang ada di depannya, tapi tentang masa lalu yang masih hidup di dalam dirinya. Memahami hal ini bukan untuk membenarkan sikap menyakiti, tapi untuk melihat bahwa di balik ketakutan itu ada luka yang belum diberi ruang untuk pulih. Karena pada akhirnya tidak semua orang yang menjauh itu tidak peduli. Tidak semua yang terlihat dingin itu tidak punya rasa. Dan tidak semua yang melukai itu benar-benar ingin melukai. Kadang mereka hanya sedang berusaha melindungi diri dengan cara yang belum mereka pahami sepenuhnya. Dan dari kesadaran itu, perlahan muncul satu pilihan baru, bahwa rasa sakit di masa lalu tidak harus menentukan cara seseorang menjalani masa depannya. Bahwa kehilangan tidak harus membuat hati selamanya tertutup. Dan pengkhianatan tidak harus menghapus kemampuan untuk percaya. Karena meskipun luka itu nyata, kesempatan untuk sembuh juga selalu ada. Faktor yang keempat yaitu kurangnya kesadaran diri.
Tidak semua luka datang dari seseorang yang berniat menyakiti. Ada luka yang lahir justru dari ketidaksadaran. Kurangnya kesadaran diri adalah salah satu hal yang paling halus, namun paling berdampak dalam sebuah hubungan. Karena ketika seseorang tidak benar-benar mengenal dirinya sendiri, ia juga tidak akan menyadari bagaimana sikap dan ucapannya memengaruhi orang lain. Ia berbicara tanpa menyadari bahwa kata-katanya melukai. Ia bersikap tanpa memahami bahwa tindakannya meninggalkan bekas. Dan ia terus berjalan tanpa pernah melihat jejak yang ia tinggalkan di hati orang lain. Bukan karena ia tidak peduli, tapi karena ia tidak melihat. Kesadaran diri bukan sesuatu yang otomatis dimiliki setiap orang. Ia tidak selalu diajarkan, tidak selalu dilatih. Bahkan dalam banyak kehidupan, seseorang tumbuh tanpa pernah diajak untuk benar-benar memahami apa yang ia rasakan, apa yang ia pikirkan, dan bagaimana semua itu memengaruhi perilakunya. Sejak kecil, banyak yang diajarkan untuk kuat, tapi tidak diajarkan untuk mengenali luka. Diajarkan untuk benar, tapi tidak diajarkan untuk memahami perasaan. Diajarkan untuk berbicara, tapi tidak diajarkan untuk mendengar, termasuk mendengar dirinya sendiri. Akibatnya, ketika emosi datang, seseorang langsung bereaksi tanpa jeda, tanpa pertimbangan, tanpa kesadaran. Dan reaksi yang tidak disadari seringkali menjadi sumber luka bagi orang lain. Ia mungkin merasa bahwa apa yang ia lakukan adalah hal biasa. Ia mungkin berpikir bahwa semua orang juga akan baik-baik saja. Ia bahkan bisa merasa tidak melakukan kesalahan apapun. Padahal di sisi lain, ada hati yang terluka, ada perasaan yang terabaikan, ada seseorang yang diam-diam menanggung dampak dari sikap itu. Inilah yang membuat kurangnya kesadaran diri menjadi begitu penting untuk dipahami. Karena selama seseorang tidak melihat ke dalam dirinya, ia akan terus mengulang pola yang sama, tanpa pernah tahu apa yang sebenarnya perlu diubah. Ia akan terus menyalahkan keadaan, terus melihat kesalahan pada orang lain, dan terus merasa bahwa dirinya adalah korban dari situasi. Padahal, perubahan selalu dimulai dari satu hal sederhana, yaitu kesadaran. Kesadaran untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi. Kesadaran untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya sedang dirasakan, dan kesadaran untuk melihat bahwa setiap tindakan memiliki dampak. Ketika seseorang mulai menyadari dirinya, sesuatu yang perlahan berubah. Ia tidak lagi berbicara hanya untuk meluapkan emosi, tapi mulai memilih kata dengan lebih bijak. Ia tidak lagi bertindak hanya berdasarkan dorongan sesaat, tapi mulai memahami apa yang sedang terjadi di dalam dirinya. Dan yang paling penting, ia mulai melihat orang lain bukan sebagai tempat pelampiasan, tapi sebagai seseorang yang juga memiliki perasaan. Kesadaran diri bukan tentang menjadi sempurna, bukan tentang tidak pernah salah, tapi tentang berani melihat diri sendiri dengan jujur, bahkan pada bagian yang selama ini dihindari. Karena tanpa kesadaran, seseorang bisa terus melukai tanpa pernah merasa bersalah. Namun dengan kesadaran, seseorang mulai memiliki pilihan untuk berubah. Dan disitulah perlahan luka yang dulu tanpa sadar diciptakan mulai berhenti. Dan faktor yang terakhir yaitu perasaan tidak berharga. Ada luka yang tidak terlihat oleh siapapun, tapi diam-diam memengaruhi hampir seluruh cara seseorang menjalani hidupnya. Luka itu adalah perasaan tidak berharga. Perasaan bahwa diri ini tidak cukup baik, tidak cukup layak untuk dicintai, dan tidak cukup berarti di mata orang lain. Perasaan ini tidak muncul begitu saja. Ia seringkali tumbuh dari pengalaman-pengalaman kecil yang terus berulang. Dibandingkan dengan orang lain, diremehkan, diabaikan, atau hanya dihargai ketika berhasil, perlahan membentuk keyakinan di dalam diri bahwa nilai diri bergantung pada penilaian orang lain. Dan tanpa disadari, keyakinan itu tertanam begitu dalam. Seseorang bisa tumbuh menjadi pribadi yang terlihat kuat di luar, tapi di dalamnya penuh keraguan. Ia bisa tersenyum, berbicara, bahkan terlihat percaya diri, namun hatinya selalu bertanya, apakah aku benar-benar cukup? Ketika perasaan tidak berharga ini tidak disadari, ia mulai memengaruhi cara seseorang berinteraksi dengan orang lain. Ada yang menjadi sangat haus akan pengakuan. Ia ingin terus dipuji, terus diperhatikan, terus diyakinkan bahwa dirinya layak. Dan ketika ia tidak mendapatkan itu, ia merasa terluka, kecewa, bahkan marah. Ada juga yang mengambil jalan sebaliknya.
Ia merendahkan orang lain, bersikap lebih tinggi, atau mencoba mengontrol, bukan karena ia benar-benar lebih kuat, tapi karena ia sedang menutupi rasa kurang dalam dirinya. Seolah-olah, dengan membuat orang lain terlihat lebih kecil, ia bisa merasa sedikit lebih besar. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang sama, yaitu keinginan untuk merasa cukup. Tanpa disadari, sikap-sikap ini bisa melukai. Orang lain bisa merasa tidak dihargai, merasa ditekan, atau merasa tidak pernah cukup di hadapan seseorang yang sebenarnya juga sedang merasa tidak cukup. Inilah ironi dari perasaan tidak berharga. Seseorang yang merasa dirinya kurang tanpa sadar bisa membuat orang lain merasakan hal yang sama. Dan semua itu berawal dari satu keyakinan yang tidak pernah dipertanyakan, bahwa nilai diri harus didapatkan dari luar. Padahal, selama seseorang terus mencari nilai dirinya dari orang lain, ia akan selalu merasa kurang. Karena penilaian manusia selalu berubah, selalu tidak pasti, dan tidak pernah benar-benar bisa mengisi kekosongan di dalam hati. Memahami hal ini bukan untuk menyalahkan diri sendiri, bukan pula untuk merasa semakin rendah, tapi untuk mulai melihat bahwa ada sesuatu di dalam yang perlu dipulihkan. Bahwa perasaan tidak berharga itu bukan kebenaran. Ia hanyalah luka yang terlalu lama dipercaya. Dan ketika seseorang mulai menyadari hal itu, perlahan sesuatu berubah. Tidak lagi terlalu bergantung pada pengakuan. Tidak lagi mudah runtuh karena penilaian. Dan tidak lagi merasa harus menjadi sesuatu yang bukan dirinya hanya untuk diterima. Karena pada akhirnya, ketika seseorang mulai melihat dirinya dengan lebih utuh, ia juga akan mulai memperlakukan orang lain dengan cara yang lebih utuh. Tidak lagi dari kekurangan, tapi dari kesadaran. Dan dari sanalah rantai luka yang selama ini terus berulang perlahan bisa terputus. Pada akhirnya, apa yang dilakukan seseorang hari ini seringkali bukan berdiri sendiri. Ia adalah hasil dari perjalanan panjang, dari luka yang pernah dirasakan, dari pola yang pernah diajarkan, dari kehilangan yang belum sempat dipulihkan, dari ketidaksadaran yang dibiarkan, dan dari perasaan yang selama ini tidak pernah benar-benar dipahami. 5 hal yang telah dibahas bukan untuk menghakimi siapapun, bukan pula untuk membenarkan sikap menyakiti, tapi untuk membuka satu pemahaman sederhana bahwa di balik setiap sikap selalu ada cerita. Di balik setiap luka yang diberikan, seringkali ada luka yang belum disembuhkan. Namun memahami bukan berarti membiarkan. Karena pada titik tertentu, setiap manusia memiliki pilihan. Pilihan untuk terus mengulang apa yang pernah ia alami, atau berhenti dan mulai menyembuhkan. Luka mungkin bukan pilihan, masa lalu tidak bisa diubah. Tapi bagaimana seseorang meresponsnya hari ini adalah tanggung jawab yang tidak bisa dihindari. Dan mungkin perubahan itu tidak harus dimulai dari hal besar. Tidak harus menunggu semuanya sempurna. Cukup dimulai dari satu kesadaran kecil, untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi. Untuk mulai melihat ke dalam diri. Untuk bertanya dengan jujur, apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam hati. Karena ketika seseorang mulai memahami dirinya, ia tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri. Ia juga menghentikan luka itu agar tidak terus mengalir ke orang lain. Maka jika hari ini ada sesuatu yang terasa tersentuh, ada bagian dalam diri yang terasa berkaitan, itu bukan kebetulan. Mungkin itu adalah panggilan untuk mulai melihat, untuk mulai memahami, dan perlahan untuk mulai menyembuhkan. Jika hati ini siap, tuliskan di kolom komentar, "Aku siap menyembuhkan, bukan melukai." Bukan untuk siapa-siapa, tapi sebagai pengingat untuk diri sendiri. Bahwa perjalanan ini sedang dimulai. Bahwa perubahan itu mungkin. Dan bahwa luka yang dulu ada tidak harus menentukan siapa diri kita selamanya. Terima kasih sudah hadir dan menyimak sampai akhir. Semoga setiap langkah yang diambil membawa pada ketenangan. Dan semoga hati yang pernah terluka perlahan menemukan jalan untuk pulih.